Ya tuh, yang kita yang dari Yang gudang apa nggak sih? yang dari Hmm. gudang, Ci, yang beres-beres itu, Ci. Itu kan udah kan. Oh, oh kita Barangnya udah sebenarnya udah di balikin. mereka, udah cuman tinggal proses mutasi Kasih pencatatan di Kistanya aja, pencatatan di Ci. Kista ya. Oke, Dok. Betul. Itu Oke, Dok. sama ya untuk minggu depan rencana baru Dibawa mau aja, Dok, mulai. ke minggu depan kalau emang kayak itu. Iya, Enggak Ci. lah, udah tulis Ini ya. udah sih, udah minggu depan sama ini, Ci. Yang review panduan aset ini mau coba di minggu depan ya, Ci. Mm-mm. Dok, itu benar-benar liatin per step ya, Dok. Misalnya pas di Iya, ha. kita pengajuan aset gitu ya. Kira-kira Hmm. bagian mana sih yang misalnya ada satu step langkah yang masih kurang. Itu file flow-nya lu masih tahu kan ada di mana? Iya harusnya ada sih, Ci. Nanti coba aku liatin Ada lagi, sih, Ci. cuma gue nggak tahu Heeh. kalau misalnya mau diedit lagi dong, berarti itu file kudu dipindahin dong dari tahun berapa sih? Hmm. 2025 ya? Iya, yang tahun Pindahin lalu ke kan. dari, Heeh. iya, heeh. Jadi kita tahu tuh file tinggal ngambilnya dari mana gitu yang baru-baru. Hmm. Itu dok. Iya. Sama itu yang dikeluarin semua kan, Ci, ya? Dari yang apa PPT itu kan ya, Ci? Iya ya, kalau misalnya Hmm. kayak ada yang kayak penanganan masalah gitu kan dok. Apa Iya, sih Ci. masalah laptop ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kan Hmm. masih masih PDF ya. Nggak apa-apa sih dok kalau misalnya ada beberapa yang lu mau yang kurang yakin konfirm aja dok yang bagian mana gitu. Oke, Ci. Oke sih. Pengen pengen ngelihat intinya dalamnya kayak gini sih. Ada waktu itu kan kita udah bikin sejelas mungkin kan untuk yang flow itu kan. Cuma kan kemarin ada pas apa sih pas kali cuti itu ya pas ngelihat apa aset License ya, Ci. license ya. Jadi kan ada satu step yang koordinator aset tuh memastikan ketersediaan stok gitu kan. Nah cara memastikannya itu gimana kita nggak tahu gitu. Itu sih. Jadi yang kayak gitu tuh minta tolong diperjelas aja. Intinya kan tujuan kita waktu bikin panduan aset itulah siapapun yang baca harusnya dia jelas gitu. Tanpa dia Hmm. harus nanya-nanya gitu. Maunya kan kayak gitu kan. Cuma waktu itu kan menurut asumsi kita udah cukup jelas kan. Tapi ternyata pada dipraktekin itu kita bingung nyarinya di mana ya gitu. Itu sih temen-temen. Jadi Oke, mungkin Ci. minta tolong liatin per flow-nya tuh ya kira-kira mana sih yang masih kurang gitu. Kalau orangnya stepnya mau ditambah tambah aja gitu. Tapi kalau misalnya pengen diperjelas filenya ada di mana gitu. Bisa ditambahin juga sih Dok, keterangannya ada di mana gitu filenya. Hmm. Oke, oke, Ci. Itu. Udah. Ya, udah Dan mau sih. nanya Mas Gali, stok opnam udah selesai ya Mas Gal? Udah sih, BE-nya semua, BE lagi. BA-nya semuanya udah Mas. udah submit semua Ci. Yang nggak ketemu Mas. Yang nggak ketemu masih ada beberapa Ci. Nggak, bukan nggak ketemu ya Ci, lebih tepatnya belum ke stok opnam Ci. Sama belum dimutasi. Oh iya Barangnya yang sih maksud ada gue, Ci. nggak maksud gue. Dari tahun lalu itu kan masih ada pendingan dari SPO tuh. Yang belum dimutasi segala macam, ada yang mau dihapus itu gimana statusnya Mas? Udah kan? Kalau yang dihapus itu belum, kalau yang dimutasi udah Ci. Yang dimutasi Heeh. laptop sama CCTV itu udah, sama tinggal yang apa namanya yang dihapus itu yang DVR itu Ci. Itu belum juga ya? Belum Ci. Nggak Mas, maksudnya gimana? Boleh boleh nggak ya Mas? Yang Mm-mm. tahun lalu itu dari tahun lalu gitu ya, lu bikinin satu list gitu ya Mas. Kan ada BA-nya kan gitu kan. Lu bikinin satu list aja yang nggak ketemu apa statusnya gimana? Yang tahun lalu ya. Iya Ci. Nah, nah nanti di compare nih dengan tahun ini. Tahun ini yang nggak ketemunya apa sih gitu. Misalnya tahun 2025 di atas gitu kan. Nanti di Nah, bawahnya 2026 nih. oke. Atau misalnya lu mau jembrengin eh barang item yang mana yang misalnya di 2025 nggak temu, 2026 tuh masih ke bawah. Statusnya kayak gimana gitu Mas. Terus yang 2026 sendiri yang baru gitu kan. Yang dulu mungkin misalnya ketemu sekarang nggak ketemu. Nah itu barangnya apa gitu. Bisa Oke dibikin Ci. gitu nggak Mas? Jadi maksud Bisa gue Ci. gini. Jadi tiap tahun tuh kita tahu sebenarnya nggak ketemu tuh yang mana gitu Mas. Iya Nggak Ci. kita susah-susah ngeliatin di masing-masing BA-nya kan. Iya Terus ada benar. statusnya, maksudnya statusnya tahun lalu tuh kayak gimana janjinya gitu. Jadi kita bisa nagih gitu loh, Mas Gal. Oke Ci, siap. Aku catat dulu Sama bentar. yang, ya, sama yang itu Mas, yang PC laptop yang data dari ini kan terpisah ya dari yang bisa ya. PC laptop itu kan datanya sendiri ya. Iya Ci, betul. Itu banyak gak yang nggak ketemu ya? Banyak Ci, karena itu yang PC-PC udah lama banget itu, dan kita apa, dan dari kita udah tandain kalau itu udah yang ada yang udah mutasi, udah ada yang Ah, ah. pensiun, udah aku tanda-tandain Ci. Listnya Mas, lu taruh di mana?
Listnya masih yang di grup yang PSC Asset Biro Boleh Bipol itu sih, Ci. dipindahin nggak? Boleh 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 Ci. dipindahin, kan udah selesai nih prosesnya gitu kan. Iya, Boleh dipindahin ke kita nggak filenya gitu, Mas Kal? boleh boleh Ci. Iya Ci. Yang di aset 2026 ya. Iya Ci. Oke Ci. Gitu deh. Terus dari ini follow up yang nggak, gini. Tadi statusnya apa Mas yang dari stok opnam itu? Nggak, belum mutasi Eh, ya? Belum mutasi sama ada belum yang belum terstok dimutasi opnam. sama belum terstok 6 Ci ya. Yang belum terstok opnam itu kita ngapain jadi? Itu dia langsung di stok of 6 lagi aja Ci. Di kalau apa misalnya kayak workstation itu kan ada beberapa yang belum tuh. Nah, Mm, itu di Gistanya di farmnya tuh bisa langsung kita updatein sih Ci. tapi kan itu udah masuk laporan kan Mas maksudnya. Iya, Ini kita udah lagi masuk fase pencarian ya? iya fase pencarian Ci. Oh, oke sih Mas, paling note-nya gini aja. Kemarin kan kita udah pakai strategi ya Mas, maksudnya yang per bulan bulan apa, stok opnam apa gitu kan. Iya Ci. Nah, mungkin ke depannya itu benar-benar di apa ya, benar-benar sesuai dengan maunya kita gitu Mas. Kayak misalnya Fox Session gitu kan. Kalau tahun lalu ketemu harusnya kan tahun ini nggak mungkin hilang kan Fox Session itu kan. Betul, betul Jadi Ci. sih. Jadi Betul. kita tahu gitu. Sama nanti kan bisa di-compare dengan aset yang nggak ketemu gitu loh Mas. Iya Ci. Sebetulnya kayak SN sama barcode itu udah ada dan fisiknya Hmm. kan ada Ci. Cuman dari UAT, maaf yang di UAT yang di fluidnya ini yang agak-agak susah dimintain tolong Ci. Kan kalau Ya, misalkan aku yang stok heeh. opnam misalkan aku bisa aja nih Ci ya. Cuman kan Hmm. secara nanti di BA-nya itu seolah-olah tuh aku kayak ngestok opnamin semua barang 230, 231, 232 gitu Ci. Ya itu sih Mas, maksudnya itu kan maksudnya salah satu tantangannya ya. Gitu ya Iya Mas ya. betul. Nah, nanti kan mungkin tahun depan kita akan ngumpulin orang-orang lagi kan. Buat Ya, kumpul kayak kemarin gitu kan Mas. Nah, yang kayak gitu tuh minta disounding lagi aja Mas gitu. Di-up lagi gitu maksudnya. oke Ci. Fungsinya mereka itu apa sih? Nah, salah satunya juga itu tuh kayak kemarin yang keyboard rusak itu ya. Keyboard tab rusak. Itu kebanyakannya itu loh Mas. Ya si asetnya tuh nggak ngomong ke orang-orang bahwa itu sebenarnya kita bisa provide keyboard eksternal gitu. Iya betul. Contohnya aku ketemu sama si Luffy. Tahu Luffy kan ya? Iya Luffy. UAT kan. Heeh. Terus aku ngeliat dia kan. Aku tanya Luffy lagi ngapain? Dia bilang lagi ganti keyboard. Terus aku bilang, "Ah, masih garansi." Oh ya kebetulan masih garansi. Tapi kamu tahu nggak sih itu? Sebenarnya kamu bisa minta keyboard eksternal. Nggak tahu dia bilang gitu. Gitu sih Mas kali. Iya Ci. Nih kita remen lagi deh nanti soal apa aksesoris. Mm-mm. Sebenarnya gini, kalau yang dari servis itu kan, kalau dari servis Mas Kal, sebenarnya dari asuransi itu ternyata kasih kita ganti juga sih. Cuma gue nggak tahu persentase yang diganti itu berapa. Itu mesti nanya ke Delok sih. Jadi waktu sebenarnya kan kalau kita tahu kan yang di asuransi itu kan cuma yang hilang ya. Ternyata kalau yang servis-servis itu asuransi juga Mas Kal. Itu baru tahunya waktu kita ngerjain SE yang punya Weni itu yang pertanggungjawaban itu. Cuma nominal berapa yang diganti itu kita nggak tahu apakah sama persis dengan yang kita bayar waktu servis atau enggak gitu. Itu sih Mas Kal. Gitu Ci. Mm-mm. Oh, berarti sama aja kayak garansi dong kalau gitu Ci. Iya, cuma kita nggak tahu yang digantinya berapa. Gitu. Hmm. Terus bener nggak hasil yang diganti itu dikreditin ke kita? Kalau yang itu Gitu. kan bener kan? Iya, Yang yang laptop hilang. tulisnya hilang gitu kan itu dikreditin ke kita kan? Betul Ci. Nah itu kita nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana gitu. Itu Oke. Mas Kal. Oke Ci. Semangat itu satu lagi ternyata kabelan itu nggak diganti ya kalau bukan buat yang dicolok ke server dan kawan-kawan ya. Oh tahu nggak Mas Kal? Kabelan nggak Oh, diganti. Mm-mm. Kalau yang ke apa, sorry Ci, Feb. Kabelan nggak diganti kalau yang ke server. Kal- Kalau selain yang yang kita, ke server. iya, selain yang maksud nyoloknya ke server itu nggak diganti Mas Gal. Jadi kalau dipakai sama user rusak ya udah, meskipun dia ada biru putih tulisannya itu nggak diganti, nggak garansi maksudnya. Kan yang di meja itu kan jatuhnya larinya ke server, Ci. Feb. Enggak, di mejanya Enggak, kita sama masing-masing itu dihitung user. kemarin kebetulan kita rusaknya patah semua kan Ci, jadi itu juga nggak Mm-mm. masuk, kecuali kayak kabelnya nggak bisa dipakai tapi nggak ada yang patah itu boleh, nggak boleh sih, maksudnya cuma diperhitungkan lah gitu.
Itu Itu kan sih. banyak rusaknya tuh ujungnya patah gitu Mm-mm. kan. Betul. Tapi ya Feb, gue pengen tahu deh sebenarnya kalau kabelan itu dari tanggung jawabnya Gapol atau tanggung jawabnya itu nggak sih? Tanggung Apa jawabnya sih? siapa sih? Eh kalau Delok. gini, iya IT. enggak, IT. bukan. Sebenarnya pada waktu kita misalnya waktu baru bangun Oxation gitu kan, itu tuh jadi Iya. input jadi satu nggak sih Feb itu? Atau memang sebenarnya itu terpisah gitu? Maksudnya di benar di profit di awal gitu kan? Tapi kita Mm-mm. lanjutnya kalau rusak itu kita harus beli sendiri atau memang kita bisa minta ganti ya Feb? Iya juga ya, Ci. Ini bisa nanya ke siapa ya? Mungkin ke mereka kali ya. Coba aku pastiin ya. Mm-mm. Cuma kayak kemarin ada masukin RCC deh pas ngisi formnya. Aku coba pastiin deh, Ci, abis ini. Iya, soalnya waktu kita baru bangun work session awal ya, waktu kita pindah ke GI itu ya, Mm-mm. itu kan kabelannya Dikasih ya. tersedia kan gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau misalnya rusak, beneran kita mesti beli sendiri atau gimana gitu? Iya. Aku coba Boleh tanya ditanya lagi. ya, Feb. Mm-mm. Iya, Ci. Kalau memang mau beli udah soalnya nggak apa-apa sih. Kayaknya sekarang jadi tren lagi pada ganti kabelan kan. Iya. Banyak banget yang udah ganti kan jadi bingung. Bener. Udah, Feb, itu aja. Sorry Ci, Feb, yang kabelan itu kemarin dari siapa ya infonya, Feb? Yang nggak bisa yang masih ke server. Aku mau compare sama tempat IT-nya, takutnya itu yang infonya dari vendor. Sedangkan dari IT sebetulnya Vendor ngebolehin. kayaknya. Kayaknya dia minta, Vendor. kayaknya IT-nya minta tolong siapa buat ngecekin gitu deh, Mas Kal. Orangnya Oh. datang ngecek gitu deh. Betul. Aku cari Ya, Ci. juga Soalnya emailnya ya, Ci. dari IT-nya Hmm. sendiri tuh nggak pernah ada statement kalau kabel yang boleh diganti itu hanya yang ke server, Ci. Takutnya itu si vendornya aja yang ngasih statement sepihak gitu sih. Coba nanti tanya sama Feby ya, Iya. Mas Ya, Kal. aku cari emailnya dulu ya, Kak. Iya, Oke, jadi Feb. intinya kayak gini sih Mas. Katanya kalau misalnya jungnya patah itu karena rusak pemakaian user. Mas Gal, jadi rusak itu bukan karena umur gitu loh Mas Gal. Itu nyolok terus rusak itu boleh diganti. Tapi kalau misalnya gini kan kita jadi kayak colok cabut gitu. Mm-mm. Nah itu Iya, Ci. karena user katanya gitu. Oke. Nanti sama Feby deh Mas Gal. Oke, Ci. Oke, lanjut Niko. Oke, Ci. Paling lanjut ke Peppermint aja ya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari kau ini. Ya, aku Peppermint di minggu kemarin ada explore yang virtual asset, terus biasanya ada tektokan untuk RM time aksesori sama service, sekalian ngerevisi juga RM time dan UI-nya ya sesuai masukan SIT dan dev. Terus itu ke bawah, Nick tolong. Iya, kemarin sama Elo sama Segali ada discuss juga ya sama Wilson terkait nanti proses migrasi data aksesorinya itu mau seperti apa gitu. Jadi kemarin udah sih nanti dari Eldo akan buatin Excel gitu ya, Ci. Kemarin udah ada formatnya juga perlu diisi apa aja. Rencana sih di akhir Juni ya Eldo akan kasih ke Wilson sebelum naik ke UAT. Iya, atau ke Preprod ya. Iya gitu. Itu kita Terus perlu migrasi yang data existing kan ya? Itu kan ya? iya Ci, betul. Jadi nanti paling yang dicatat Eldo yang setahun terakhir ya, Dok. Jadinya Mm-mm. gitu sih, Ci. Iya nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau yang kabel online jadi gimana ya, Wen? Dok? Nah, itu kayaknya perlu dibahas di sini deh. Mumpung Oh iya, ada Kenapa? Ciwan juga, Mas. Iya, Ci. Kenapa, Iya. Dok? Jadi kan secara konsep yang di Peppermint kan aksesoris itu kan akan nempel ke per orang kan, Ci ya. Oh iya, Laptop kabelan tuh ke nempelnya PC. meja ya. Iya, betul, Ci. Nah, kabelan itu kan nempelnya ke meja tuh, bukan akses perorangan tuh. Gitu. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu si orangnya itu resign, otomatis kan kalau dicatat sebagai aksesoris kan harus dibalikin tuh, Ci. Sedangkan secara kabelan kan harusnya itu tetap nempel di meja kan, Ci. Iya sih. Mana ya? Kemarin kepikirannya apa sih kabelan ini bisa nggak sih pencatatannya disamain dengan meja gitu? Maksudnya nggak jadi aksesoris itu kan? Maksudnya. Iya, ini aku nanya aja sih. Soalnya kalau dijadiin aksesori kayak behaviornya nggak sama kan, Ci, dengan yang lain kan. Oh, nanti dia masuknya jangan di aksesoris ini ya, pencatatannya nanti aset itu ya.
Men. Iya, Aset mikirnya apa bareng ke pendukung kerja meja ya? gitu. Iya, gitu Iya, aset mikirnya. pendukung kerja aja deh. Skip dulu aja Berarti kalau nggak yang berarti di kabelannya. take out aja ya, Ci, si kabelannya ya. Heeh. Oh, oke. Noted ya. Nanti kan mau ada pengembangan itu kan di Peppermint ya. Aset pendukung kerja itu. Betul, Ci. Berarti barengin Tapi sama aja ya berarti perlakuan yang ke sana. konsepnya, tapi aset pendukung kerja itu kan nanti yang minta nge-requestnya mungkin bisa siapa aja ya? Bener gak sih? Kayaknya, nah itu nggak tahu sih. Biasanya bukan ada koordinatornya gitu ya, Ci. Kayak di kita gitu kan. Iya, iya, Maksudnya, betul. iya. Tapi gini, kalau kondisi sekarang kan yang nge-request itu bisa PIC asetnya kan. PIC aset birunya maksudnya. Oh iya, Men, untuk yang gitu. sekarang betul. Bisa kayak gitu nggak sih nantinya? Nah udahlah nanti pas itu deh men. Pas itu aja deh aset pendukung kerja aja bahasnya. Iya, oke deh, Ci. Pokoknya ini nanti di sore dihapus dulu ya yang kabelan ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, bungkus. Nah, terus Itu juga satu. kan tadi mau ditanya dulu kan sebenarnya itu beneran kita yang harus beli atau memang dari gedung nggak sih, dari workstation nggak sih itu sebenarnya di Profit? Ya nggak ya? Kabelan itu. Iya sih, Ci. Saya kita beli kabelan ya. Jadi Oke, baik. Oke, lanjut. Kemarin ada meeting juga ya sama Segali, ketemu sama service desk untuk bahas proses nanti testing untuk email service ke service desk itu mau gimana gitu. Jadinya nanti pas pre-prod kita akan langsung emailin sih ke email service desk dengan udah ada penanda testingnya gitu sih, Ci. Jadi dari mereka juga sudah oke gitu untuk bantuin. oke Itu Len. aja dari Peppermint. Paling minggu depan kalau dari aku sendiri, aku akan mulai ngedraft yang si virtual asset sih, RMTM-nya. Terima kasih. Lu Niko, silakan. habis draft RNTM baru sharing konsep ya? Nah, kemarin aku udah bilang ke si kemarin kan ada meeting juga ya sama Wilson Mm-mm. sama SIT gitu ya. Nah, aku nanya ke mereka, yang si virtual asset ini kan sebenarnya flow-nya itu hampir sama kayak yang aset biasa kan, Ci. Karena Mm-mm. kita ada pengajuan gitu-gitu kan. Dan Mm-mm. mereka juga sebenarnya udah lihat kan gambaran RMTM yang udah dibuat sama Marsi. Walaupun itu nanti kayaknya akan banyak berubah gitu, tapi konsepnya Mm-mm. nggak jauh beda dari itu, aku bilang gitu. Nah, menurut kalian aku masih perlu sharing konsep nggak gitu? Atau justru biar lebih cepat aku langsung RMTM aja, atau nanti ketika Mm-mm. RMTM kan biasanya kalian akan kasih banyak masukan dan masih banyak berubah juga, aku bilang gitu kan, Ci. Terus Terus dari mereka, iya nggak apa-apa sih Kak kalau kita gitu, yang penting penyajian RMTM-nya lebih clear aja kali ya biar bisa mudah dimengerti gitu. Tadi ya pokoknya mereka jadi oh request ya lah per sudah. proses gitu. Jadi nanti paling aku langsung sharing RMTM ya, Ci. Oke men. Iya nggak apa-apa Oke. kalau mereka sepakat ini. Ya. Oke, thank you. Oke men. Kalau Dari dari magang. aku, Bajar dulu. Ya iya. Jar. Kalau dari aku sama Albert minggu ini masih share survei feedback Peppermint ya, Ci. Deadline-nya sih tanggal 12 ini kita udah dapetin hasil surveinya gitu ya, Ci ya. Cuman nanti aku sih bilang sama Albert kalau memang nanti secara data masih belum banyak nih, maksudnya sampai tanggal 12 nanti masih belum banyak yang ngisi gitu ya. Nanti kita mungkin perpanjang sampai minggu depan juga, aku bilang gitu. Cuman kemarin itu ya kayak gitu. Terus Mesti minggu dicolek depan, sih orangnya tepatnya. iya betul. Nah kemarin tuh si Albert tuh udah chat satu-satu kan kita udah listing kan Ci. Siapa tuh namanya yang kita mau survei itu siapa-siapa aja kayak operator itu kita udah punya listnya gitu kan ya. Siapa aja sih Mm-mm. operator Peppermint budget operator budget Peppermint gitu sama requester yang mau kita touch itu siapa-siapa aja kan kita kemarin memang pengennya eh, share feedback ini ke orang-orang yang udah pakai Peppermint kan Ci karena kita mau tahu apakah flow di Peppermint itu udah oke apa enggak gitu. Nah kemarin kita udah listing sih nama-namanya dan udah di chat personal sama Albert buat ngisi gitu tapi masih aja ya berarti ya ada yang belum belum ngisi gitu makanya aku bilang ya udah kalau nanti masih belum cukup rasanya datanya mungkin nanti kita akan perpanjang waktu ininya waktu surveinya gitu tapi dari kita tetap tarikin data sih di minggu depan ya gitu. Jadi minggu depan mau rekap survei feedbacknya sama aku mau ada sharing RMTM budget versi 6 ya Ci ya. Gitu.
gitu. Oke, Jar. Sama Ci, sebenarnya aku mau ada satu tambahan, tapi ini nggak terkait budget dan nggak terkait aset juga ya. Jadi kemarin aku sempat di-call sama Kak Firda gitu, membahas terkait proses pengajuan pengajuan kayak VOA GFB gitu kan saat ini masih pakai MS List ya Ci ya. Sama ada pengajuan pembelian tiket pesawat tuh Ci. Jadi ada case kemarin ini lagi lumayan heboh juga katanya karena ada pembelian tiket pesawat dari Gepol yang belum dibayarkan 3 bulan Ci. Jadi kayak tagihannya tuh udah 3 bulan yang lalu, tapi belum dibayar-bayar sampai hari ini, sampai kemarin gitu. Nah, kenapa bisa nggak dibayar-bayar? Karena saat ini kondisinya eh, orang-orang di Gepol gitu ya Ci ya, mungkin yang lebih banyak perjalanan dinas tuh SPO gitu ya. Orang-orang SPO itu ketika dia mau perjalanan dinas, dia bisa melakukan pemesanan tiket pesawat secara mandiri ke vendor yang kerjasama sama BCA tuh Ci gitu. Nah, tapi kan harusnya ketika dia udah pesan tiket pesawat kan tagihannya muncul ya Ci ya. Nah, harusnya kan itu diserahkan ke sekretariatnya gitu. Which is, ini sekretariatnya Ayah kebetulan ya Ci ya gitu. Nah, ternyata si orang yang request ini tidak kirim tuh si invoice-nya ke sekretarisnya gitu sehingga sekretarisnya nggak tahu bahwa perlu ada pembayaran ini nih gitu. Maksudnya Gepol perlu bayar si tiket pesawat ini. Akhirnya si vendornya tuh Ci yang kayak mungkin dikasihnya ke logistik kali ya atau ke pihak yang kerja sama si vendor itu nagihin ke kita dan baru dilihat tanggal tagihannya itu adalah 3 bulan yang lalu. Nah, kemarin itu diminta untuk bisa nggak ya kita membuat satu tools gitu untuk pesan-pesan tiket pesawat ini. Nah, cuman tiket pesawat ini tuh nanti harusnya nggak akan motong budget, memang dibebankan ke 232 Ci. Cuman secara nominal itu nggak perlu langsung motong budget kita karena kita itu tidak sebenarnya Gepol itu ketika ngebudgetin perjalanan dinas dan segala macam itu kita hanya kayak nginfoin pada saat pembajetan ya, kita hanya nginfoin terkait dengan jumlah perjalanan dinas yang direncanakan oleh Gepol di tahun depan tuh berapa sih. Jadi sebenarnya kita nggak eksak nulis nilainya berapa gitu. Makanya Cuma jumlahnya dari doang, nggak ada angkanya ya. nggak ada nilainya karena kan tiket pesawat itu ini Ci beda-beda kan, jadi nggak bisa membudgetkan tiket pesawat itu berapa gitu. Karena komponen perjalanan dinas itu tidak hanya tiket pesawat Ci yang harus dibudgetkan, tapi ada komponen uang saku, ada komponen biaya laundry dan segala macam kayak gitu-gitu kan Ci. Nah, sehingga Gepol itu tidak pernah tuh ngebudgetin secara nominal. Nah, yang mikirin secara nominalnya itu adalah HCM kalau nggak salah ya Ci ya. Itu dia kenapa Kak Firda bilang nggak perlu nanti motong budget. Jadi yang perlu dibuatin toolsnya itu adalah lebih ke sarana monitoring untuk request ini gitu. Nah, nanti secara budgetnya gimana ya sebenarnya cukup pakai laporan DCSP aja sebenarnya cukup kata Kak Firda gitu. Toh juga kita selama periode pembajetan kan tidak pernah membudgetkan nominal katanya gitu. Nah, quick win-nya kemarin itu diarahinnya tuh pakai si MS List kan Ci kayak si GFB sama VOA gitu. Nah, tapi next-nya Kak Firda tuh mikir, bisa kan kita punya Peppermint nih, kenapa nggak di dalam Peppermint-nya dikembangin juga gitu. Nah, terus aku bilang, ya nggak apa-apa kalau memang ada usulan itu. Nah, sebenarnya PIC-nya tuh kan di BK ya Ci ya, terkait manajemen office gitu. Nah, rasanya nanti bakal ada diskusi mengenai hal ini sih Ci, maksudnya pengembangan terkait pemesanan, nggak hanya pemesanan tiket pesawat ya Ci ya, bisa jadi yang VOA GFB itu pun akan dimasukkan ke si mana namanya ke si Peppermint iya gitu. Nah mungkin terkait penamaannya apa itu ya berjalannya waktu lah ya gitu. Cuman kepikirannya pengajuan-pengajuan gitu rasanya bisa tuh di requestnya lewat Peppermint gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa di set diskusi aja sama kita. Cuman kan kalian udah punya backlog nih Jar kata dia gitu. Takutnya nanti jadi kayak nggak dikerja-kerjain. So aku bilang ya sebenarnya
kita memang sudah punya backlog, cuman kan kita akan lihat lagi secara urgensi yang mana sih yang lebih urgent, ya nggak Ci gitu. Kayak yang budget aja aku bilang, kan sebenarnya backlognya Ci Erlin itu kemarin ada yang pengembangan baru gitu ya Ci. Nah, maksimal nggak sih kalau kita ngembangin itu? Maksudnya secara penggunaan Peppermint sekarang itu emang udah maksimal sampai kita harus membuat fitur-fitur baru terus gitu. Kenapa nggak kita kayak perbaiki dulu fitur-fitur existing sampai dengan si Peppermint itu emang udah kayak terbiasa dipakai sama orang-orang dan emang udah bener-bener maksimal nih secara penggunaannya. Sekarang aja SDS belum mau pakai kan Ci, karena ternyata mereka punya gaya yang beda lagi nih terkait budget itu gitu. Jadi aku untuk pengembangan budget sendiri, aku bilang kalau aku sih rencananya untuk apalagi perbaiki proses-proses existing dulu biar sampai si paparan budget ini maksimal dulu, baru nanti aku bikin fitur-fitur baru, aku bilang kayak gitu. Nah kalau memang ada satu kebutuhan baru nih yang bakal masuk ke Peppermint, nggak apa-apa, undang aja, kita discuss, aku bilang gitu. Nanti terkait dengan secara prioritasnya akan seperti apa, nanti biar kita yang review urgensinya tuh gimana gitu sih Ci, aku bilang sama Kak Firda. Jadi Kak Firda udah oke sih, maksudnya dia minta BK untuk coba set meeting ke kita buat bahas rencana sih request terkait dengan pembelian tiket pesawat, VOG-FB gitu-gitu sih Ci. Gak tahu ya nanti Iya ada apa lagi boleh, gitu. iya boleh. Cuma kan lu tahu ya, Heeh. sekarang Iya testingnya betul, orangnya nggak ada gitu kan? betul, heeh, Iya, gitu. Makanya aku sekarang bilang nanti mundurnya nggak aja apa-apa. banyak gitu. Aku bilang nggak apa-apa, nanti di set aja diskusi untuk kita bahas bareng nanti secara prioritas seperti apa kan nanti kita liatin lagi ya. Aku bilang tuh yang lebih urgent yang mana, aku bilang gitu. Paling lu coba, ini Mas Gali sih harus lihat. Kan Heeh. PO-nya Mas Gali ya. Mas Gal liatin PO, backlog kita yang tersisa Peppermint apa aja gitu kan. Soalnya Iya gini, sih. eh kan kita harus menentukan skala prioritas ya, teman-teman gitu kan. Karena belajar dari yang sekarang ini kan tahun ini kita baru mulai pegang Peppermint ya. Tiba-tiba masuk yang di fase berapa nih? Fase 5 ya. Fase 5 ini Iya kan sih, gede betul. banget ya. Ternyata untuk Gede yang sih. siapa? Aksesoris sama apa tadi? Satu lagi servis. Ci. Service. Itu kan gede banget ya maksudnya. eh apa ya? Gue nggak bilang Peppermint ini nggak perlu sih. Peppermint ini perlu. Cuma takutnya kita terlalu sibuk di situ sementara ya Peppermint itu kan cuma di internal Gepol ya gitu ya. Seberapa membantu aku juga nggak tahu gitu. Seberapa membantu, seberapa berguna. Kalau menurut kita kan berguna, tapi menurut yang pandangan orang lain kan enggak gitu kan. Jadi kita harus menentukan skala prioritas sebenarnya. Jangan sampai kita benar-benar full di Peppermint-nya gitu kan. Terus apa ya, karena itu cuma ada di internal, itu kayak nggak kelihatan gitu loh teman-teman. Kan kita punya kerjaan yang lain juga ya, maksudnya nggak cuma di Peppermint gitu kan. Makanya masih menentukan skala prioritasnya apa gitu. Nah, mungkin Mas Gali bisa lihat ini backlog yang tersisa di Peppermint apa aja gitu kan. Mana yang paling urgent mau kita kerjain, sama mungkin akan dibarengin dengan yang tadi request Fajar itu. Gitu sih, Mas Kal. Dan tuh ngebagi gimana di apa di satu semester yang tersisa gitu. Oke, Ci. Gitu, Mas. Itu ya, Jan. Iya Ci. Karena kan UAT-nya kehilangan satu tuh orangnya. Itu aja udah mundur berapa hari. Mundur kan. Betul, Kita Ci. dari kapan targetnya itu? Juni Dari ini malah, Ci. Juni terus mundur lagi kan ini. Mundur ke Juli, Ci. Iya, begitulah. Oke, Jar, dicatat aja dulu. Oke, paling kita nunggu undangan meeting dari timnya Kak Firda Mm-mm. kali ya, Ci ya gitu untuk Sebenarnya ngebahas kan kita sebenarnya. paham ya. Maksudnya kan kita paham ya, Jar, yang mau. Ini kan sama kayak pengajuan kan. Yes, Mau betul. konsepnya sebenarnya mau kayak gimana, Jar? Betul. Aku Iya, Ci. nggak butuh undangan meeting, cuma pengen ngasih tahu nanti kalau apa sih mau Aha. beli aset Peppermint, Voa mulai Peppermint, Gehbel Peppermint. Ya nggak apa-apa, tapi yang gue butuh tuh konsep kerjamu kayak gimana gitu. Itu sih yang Betul, butuh betul. di-sharingin sebenarnya. Betul, betul. Iya, Ci. Karena kemarin tuh aku jadi bilang gini, kalau mau masuk ke Peppermint, artinya kan request itu
tidak dilakukan oleh masing-masing orang lagi nih, aku bilang gitu. Berarti kan request-nya itu akan dilakukan oleh si misalnya Ayah gitu ya, Ci ya. Jadi nanti si sekretarisnya nih yang harus pesan-pesanin tiketnya ke mana namanya vendornya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya mau diubah juga nih secara apa prosedurnya gitu. Jadi pengennya sih memang katanya nggak semua orang tuh bisa main request aja. Takutnya nanti nggak ke monitor nih sama si sekretnya gitu sih. Makanya pengennya satu pintu lewat si Ayah misal kayak gitu. Nah nanti orang-orangnya request lah sih lewat Peppermint itu Iya, gitu iya, dia iya. bilang. Maksudnya kalau BK mau sharing proses Iya yang sharing terjadi, konsepnya, iya gitu. konsep Supaya proses kebayang kerjanya kan, nanti mau seperti apa gitu ya iya, Ci ya. apakah Iya nanti mau oke. bikin role baru lagi gitu kan, benar nggak sih? Betul 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 Ci. Oke, gitu lah. Udah kah ini? Sudah ya sepertinya. Boleh Niko dilanjut. Ada lagi nggak Peppermint? Udah nggak? Teman-teman magang gimana? Iya sih. Roni, Kalau Roni, aku Niko, Albert. Iya, kalau dari aku sendiri update masih sama sih kayak minggu lalu, cuman jawab pertanyaan dev sama ada revisi di UI Accessories sama service asset. Mungkin kalau dari Roni atau Albert? Iya, kalau dari budget itu ya Ci, tadi kita masih ngumpul responden. Jadi kemarin sih cari-cari memang ada yang nggak valid gitu, misalkan udah nggak jadi PIC atau dia belum pernah pakai. Jadi emang perlu dilihat lagi sih, disaring lagi gitu Ci. Oke, Bet. Kalau itu butuh di reminder aja. Tapi jangan tiap Iya, hari ya, Bet, oke. remindernya. Iya Ci, siap. Oke, Sama Bet. ini deh Mas Galih. Kan kemarin itu yang operator itu ada data yang nggak valid gitu ya. Mungkin bisa dihapus-hapus juga kali ya Mas Gal. Maksudnya kayak biar nggak data di Peppermint-nya tuh jadi kebanyakan juga nih secara role operatornya misal kayak gitu ya Mas ya. Soalnya kemarin tuh katanya dia udah nggak jadi PSC budget lagi, tapi secara role dia masih kecatat jadi PS budget kayak gitu-gitu contohnya Mas Nah, Gal. itu gue bisa dapat info dari siapa ya Jare? Kalau memang dia tuh udah nggak jadi PSC budget. Kemarin sih udah ditandain ya sama Albert ya di list yang Boleh deh dikirimin ya Bert. Iya. Gitu. Kemarin Nggak itu tahu sih ya. waktu aku share aku blast itu dia sendiri yang bilang sih. Jadi udah digantiin sama orang lain gitu. Ya nggak apa-apa, kirim aja Bert kalau emang usernya itu emang udah nggak jadi PSC lagi ya, Iya. listnya siapa. Kemarin aku udah buat file Excel-nya juga sih, Mas. Nanti Boleh. aku kirim ya. Boleh, thank you Bert. Siap. Akhir Roni. Oke, kalau dari aku untuk dev software asset udah selesai juga ya. Sekarang itu lebih ke bantuin testing sih. Dan juga testingnya kemungkinan hari ini sih naik UAT ya. Jadi untuk kejar-kejaran aja sih sekarang di retest dong. Udah. Oke. Monitor udah bisa Ron. Udah Ci, udah bisa sekarang. Terus itu perlu pengembalian nggak ID-nya itu? Kamu minjem kan itu? Ada proses pengembalian nggak sih? Nggak. Itu gimana ya Ci? Aku kurang tahu. Gue nggak tahu. Kemarin kan katanya lo minta ID Gov buat minjem kan? Ada pengembalian ya nggak sih? Minta ID Cici yang approval dari ininya. Enggak, iya. Kamu butuh Aha. profil ID Gov itu kan katanya mau minjem kan? Oke. Mau minjem ID kan? Nah, kan udah selesai nih. Minjem itu kan kalau kita minjem nah. harus pulangin kan? Ada proses pulanginnya nggak gitu maksudku? Nah Ci, tadi kemarin yang tentang ID Gov itu emang udah di-approve kan. Nah ternyata ngestangnya di token. Kan aku sebagai anak magang gak ada tokennya kan. Endingnya itu kayak di generate manual gitu. Jadi kayak progresnya juga sebenarnya gak kelar sih dari ID Gov-nya. Jadi cuma di generate password manual dan dikirim email gitu sih Ci. Tapi udah? Udah sih, sekarang udah bisa sih untuk monitor dan lain-lainnya. Oh, maksudnya kamu kan di generate password ya? Iya. Itu ada tindakan lanjut nggak sih atas password itu? Harusnya nggak ada. Itu Nggak ada ada. durasinya kan, lo mau minjam dari kapan sampai kapan gitu nggak? Iya. Iya Ci, jadi udah by tanggal. Oh, Biasanya ya udah. soalnya aku pernah kayak gitu tuh buat testing chatbot. Jadi kita minjem gitu kan. Minjem password gitu kan. BCA Master sih biasanya. Iya. Oh iya, BCA Master. Iya Ci, itu nggak perlu ngembaliin Ci. Jadi nanti by tanggal yang udah di-put itu akan otomatis nggak bisa sih harusnya. Oke, itu pertanyaan gue. Kalau minjem kan harusnya balikin. Perlu nggak kita ada sesuatu yang melakukan? Takutnya kan kita biarin aja nanti kita tegur kan. Gitu, guys. Oke, paling gitu aja sih Ci. Oke, Ron.
Udah? Karena udah aku move ke formulir ya. Oke nih. Oke, dari aku dulu kali ya. Bun. Untuk formulir aku ada rekap dan buat report mengenai realisasi translate formulir dengan metode Swan Translator ya. Itu udah kehitung realisasi di tahun ini udah berapa sama estimasi di tahun ini juga berapa dan termasuk estimasi yang di tahun depan karena mengikuti kondisi simplifikasi yang ada project di tahun 2007. Kemarin sempat ngobrol juga sama Fajar ya by chat, udah di submit juga kayaknya sama Fajar untuk pelaporannya ya Jar. Terus aku masih ongoing ini pembuatan FUD sama to-do list-nya, mulai ada pengecekan hasil translate-nya, finalisasi filenya dan lain-lain. Termasuk nanti juga akan dibantu sama Weni mengenai edit pakarnya. Jadi kayaknya untuk yang pakar ini nggak aku sebar ke PSI pakarnya kali ya, Ci. Langsung aja kita kerja. Tinggal ubah linknya aja gitu. Terus dari aku juga kemarin udah tadi pagi diskusi sama Sharon sama Adeline yaitu perbantuan proofread dari tempatnya Mas Cahyo sama Bu Afni udah bagi tugas juga kurang lebih ada 7 masing-masing orang termasuk aku Weni, Nathan, dia itu 7 file yang mau di 7 formulir sorry mau di proofread. Saat ini sih nggak langsung ditargetin gimana ya mau coba dulu selama 1 minggu itu bisa berapa banyak. Kalau kemarin dari Nathan atau dia sudah ada polanya sekitar 3 formulir lah dalam 1 minggu gitu. Oke, Sam. Sama nanti siang mau ada diskusi sama GHK mengenai yang grace period tuh sih. Jadi mau mau menyamakan persepsi dulu kan kemarin baru persetujuan baru kesepakatan itu baru diskusi. Kemarin tuh dari SCC tuh ada yang ngerasa saya udah nanya ke GHK tapi GHK tuh ngerasa kaget mengenai grace period 3 Yang bulan. 3 bulan itu. Iya, 3 bulan. Emang 3 bulan mah itu tergantung pola dan semacamnya gitu-gitu. Jadi aku menyamakan persepsi dulu terkait itu pertama, kedua penulisan di esainya ada sedikit masukan dan udah aku ubah juga di lampiran. Sebenarnya esensinya sama lah intinya pengguna form lama itu akan mengikuti proses yang masih berlaku, sedangkan kalau di luar tanggal tersebut ya akan menggunakan form yang terbaru. Udah titik sebenarnya lebih ke situ aja. Udah sih sama yang ketiga adalah mau nanya setelah grace period, setelah tanggal itu udah nggak berlaku, terus gimana? Masih ada yang mau pakai, masih kita bisa accept atau enggak dari sisi hukum gitu sih. Sebenarnya sih kalau kebayang gue harusnya masih ya. Udah dibuka 3 bulan aja udah dibuka keran kan sebenarnya. Iya. Cuman ya itu pada nggak berani, pada nggak pengen tanggung renteng sebenarnya. Gitulah. Cuma ya mau aku bakal sampaikan tadi POV aku analisis seperti apa dari sisi hukum gimana sama nggak nih? Kalau sama ya berarti tinggal kita nanti penyampaian ke teman-teman BI aja. Oke, Sam. Udah sih, terus minggu depan ada proofread, dari aku ada 3, terus juga ada review PDF available yang nanti buat sama Kevin, sama, itu aja sih. Mungkin dari Weni atau Gun ada mau tambahan? Udah sih dari aku masih lanjut yang proofread sih, Ci dan teman-teman. Win. Kalau dari aku sendiri, aku masih PDF available sama paling di minggu ini ada tambahan translate form ya, karena yang udah di review ada yang di update gitu aja sih Ci paling. Oke, Gun. Oke, itu aja dari formulir. Terima kasih. Thank you. Aku izin move ke database ya. Itu suara. Iya, oke. Dari database ini kita minggu ini udah ketemu sih Ci apalah bilangnya ya, template atau standar penyajiannya nanti di SharePoint-nya jadinya untuk yang panduan PSI upload database formulir, profile, laporan, jurnal, dan reply itu seperti apa. Paling nanti dibantuin sama teman-teman ya, Albert, Gun, Niko untuk rapiin lagi yang di SharePoint-nya sambil kita baca-baca ulang terkait informasi yang mau dilengkapi dan penyajian bahasanya sih, biar nggak terlalu banyak kata-kata gitu. Ada tambahan, Sam, atau teman-teman? Ya, udah jauh lebih ringkas lah sekarang. Beberapa Iya. kayak flow yang sama ya kita samain dikasih tambah aktivitas tambahan yang berbeda gitu. Jadi nggak usah double-double lagi. Terus berapa kalimat atau section kita udah mulai spesifik. Jadi langsung orang tuh pokoknya mau berdasarkan dokumen underlying SKSF udah tuh berita acara. Terus kalau mau mengelola mau berdasarkan site-nya apa kita udah background gitu. Jadi udah jauh lebih
clear harusnya sih sebelum dibandingkan yang sebelumnya. Oke, Sam. Dari anak magang mungkin ada tambahan? Udah aman sih kok. Kemarin Aman ini ya. ya, paling masih nunggu on progress ini ya, di review ya. Oke, siap. Thank you. Dari database itu aja. Thank you. Oke, Sam. Oke, paling ke SKSE paling ya. SKSE kayaknya aku aja ya. Terkait SKSE kemarin itu aku ada follow up terkait penyesuaian tata kelola ke ESG gitu ya. Nah, terkait yang ketentuan buyback saham itu udah dan review ya baik dari GHK, kemudian dari reviewer yang lain kayak kemarin tuh siapa ya namanya? IVR kayak gitu-gitu itu mereka nggak ada concern sih dari GHK cuman ada note-note aja dan masih bisa di-accept jadi revisiannya nggak terlalu banyak gitu ya. Terkait piagam BOC BOD tuh kemarin belum dapat feedback tuh dari MRK GHK tapi per hari ini itu udah dapat hasil reviewnya sih. Ini aku harusnya iniin aja ya. eh baru dapat review gitu ya. Jadi minggu depan aku mau check-in sih masukan MRK dan GHK terkait piagam BOC BOD itu apa-apa aja gitu ya. Sama sekalian mau share SKSE-nya sih. Kemarin tuh aku udah SKSE, SK-nya gitu, penyesuaian SK-nya. Kalau kemarin tuh aku memang sudah share ke tempatnya Mbak Fenty gitu ya terkait SK-nya. Kemarin ada sedikit revisi, udah diperbaiki juga. Udah oke sih harusnya gitu. Tinggal ini sih yang piagam BCBOD ini aku belum lihat sih masukannya tuh apa-apa aja gitu. Terus aku juga minggu ini ada diskusi Ci, aku mau update dikit ya habis kita kemarin diskusi terkait dengan anti penyuapan itu Ci. Ternyata setelah itu aku di-call lagi tuh sama Bu Anita gitu. Terus karena Pak Martinus masih nanya-nanya kan gitu. Terus kemarin akhirnya Bu Anita itu mengiyakan gitu. Jadi mengiyakan tuh ini ya, nggak apa-apa deh kalau memang lu mau bikin SKSE gitu ya. Tapi dengan catatan kalau mau dibuatkan SKSE, tidak bisa skup yang kita atur terkait anti penyuapan itu hanya spesifik untuk si pengadaan barang dan jasa. Kalau memang lu mau bikin ketentuan anti penyuapan, bikinlah secara general yang bisa berlaku untuk se-BCA. Anggaplah ini arahan dari direksi BCA harus punya ketentuan anti penyuapan gitu. Tapi cara mainnya akan seperti apa, kriteria seperti apa, karena nggak ada regulatornya gitu ya Ci ya. Lu harus bisa jelasin konsepnya ke kita yang mau kita atur tuh seperti apa gitu sih. Nah kemarin juga dari Bonita udah kirim ke Pak Martinus terkait dengan contoh contoh yang udah kita punya terkait anti gratifikasi tuh Ci, SK dan SE-nya gitu. Kalau memang kalian mau bikin nih terkait anti penyuapan, bikinlah kayak yang anti gratifikasi ini gitu. Jadi walaupun nanti scope yang dia sertifikasi adalah terkait dengan si pengadaan barang dan jasa itu ya, tapi kalau dibuatkan SKSE, buatlah yang berlaku umum bagi BCA gitu Ci. Nah kemarin itu Pak Martinus bilang bakal diskusi dulu tuh sama Bu Asmi gitu ya Ci. Maksudnya dari DCP akan tindak lanjutnya akan seperti apa? Apakah memang mereka mau fokus ke sertifikasi aja atau memang ya udah deh kita bikinin aturan buat BCA-nya gitu. Jadi hari ini tadi aku udah follow di call lagi sama Bu Anita buat nanyain sih tindak lanjut dari DCP itu seperti apa dari hasil diskusi terakhir Bu Anita dan Pak Martinus. Nah ternyata dari Bu Asminya itu belum terinfo apa-apa nih sama Pak Martinusnya gitu ya. Jadi mereka kayaknya belum diskusi. Jadi nanti Bu Asminya mau diskusi dulu sama Pak Martinus. Kalau memang mereka sudah ada info gitu ya hasil diskusinya seperti apa, baru nanti akan info ke kita gitu sih Ci. Oke, Jar. Gitu. Itu yang terkait Kayaknya nggak mau berhadapan dengan Bulani ya ini. siapa? Kan Bulani yang mau bikin essay kan? Iya, Bulani yang Iya, mau kayaknya bikin nggak mau berhadapan dengan Bulani kan? Nggak mau nge-fight Bulani kan ini. Jadi mengiyakan tapi dengan Iya, syarat jadi gitu kan. betul. Gitu, Ci. Iya, Jar.
sampai kemarin tuh meeting sama Kak Firda juga kan, maksudnya gimana ya cara jelasin ke merekanya gitu, sampai ya udahlah kesimpulannya kayak gitu. Jadi diiyakan sama Bu Anita untuk bikin SKSE, tapi dengan catatan lu anggapanlah kita bikin terkait karena ada arahan dari direksi gitu ya, tapi konsepnya tuh dari elu. Gue nggak ngerti soalnya apa yang gue harus bikin nih gitu. Kalau yang anti gratifikasi kan memang dia ada aturan PUJK-nya dan segala macam. Karena ini gue landasannya apa nih gitu. Jadi lu harus share nih ke kita konsepnya mau kayak gimana nanti, kriterianya, cara pelaporannya dan segala macam mau kayak gimana gitu. Nah kayaknya Pak Martinusnya agak berpikir mungkin ya ngelihat yang anti gratifikasi itu kan lumayan kompleks ya Ci. Dia ada kriterianya, terus nanti ada unit yang mengelola si pelaporan-pelaporan itu gitu kan ya Ci ya. Gitu ada flow-flownya gitu. Nah nggak tahu sih mereka akan oke nggak dengan membuatkan itu gitu. Karena kalau kita ngelihat si panduan internal yang buat sertifikasi itu kan dia umum banget kan Ci. Dia cuma ngomong kayak direksi harus memastikan bahwa terdapat sosialisasi terkait anti penyuapan ini gitu. Tapi kan kalau di SK atau di SE kan kita harus cerita dong. Nanti bentuk sosialisasinya akan seperti apa? Apakah ada e-learning dan segala macam gitu. Gitu-gitu sih, Ci. Ini Itu mirip yang SKSE pertanggungjawaban aset itu. Sampai sekarang. sampai sekarang nggak tahu ya, Ci. Bukan. Itu orang apa sih itu? Orang MRK ya itu ya. MRK ya, Wen. Itu siapa? Evangeline itu. MRK tapi MRK Iya, IT MRK. ya. Itu komennya banyak banget, Jar. Jadi masih Komennya belum banyak lanjut banget. ya, Ci, yang pertanggungjawaban Sebenarnya aset mau itu. nunggu, kan masih nggak jelas kan, Jar. Sanksinya itu yang menentuin siapa gitu. Oh, oke. HCM kan nggak mau, HCM mau dari sisi kepegawaiannya aja kan. Untuk penggantian nominalnya itu nggak ada yang mutusin. HCM bilang nggak berani mutusin itu, dia bilang itu ranahnya Delok, tapi dia belum ngomong sama Delok. Gitu. Oke. Sama itulah ada banyak pertanyaan dari yang IT MRK itu. Cuma gue nggak mau jawab, nanti aja ditunggu. Soalnya sebenarnya kita nggak berkonsep kan. Kita yang coba-coba nulisin gitu, terus pertanyaan itu juga ke kita kan jadi bingung ya. Jar. Itu ranahnya siapa sebenarnya yang harus ngasih tahu gitu. Jadi gue mau bahas kalau ada udah ada undangan meeting dari HCM lagi aja deh bahasnya gitu. Nggak mau gue jawab sepihak, Jar, orang awalnya juga nggak berkonsep. Jadi sekarang di hold dulu, Ci. Statusnya yang menggantung begitu nggak ya? Pokoknya nunggu HCM aja kita. Biarin aja orang kita nggak punya kebutuhan kok. Yang punya kebutuhan kan IT. Iya. Yang mau IT kan. Nyariin aja, pendingin aja dulu. Iya, ini juga jadinya masih gantung di DCP sih. Nggak tahu nanti mereka jadinya apakah memang fokusnya ke sertifikasi atau nanti ya udah jadi melebar ngatur anti penyuapan buat BCA gitu sih. Iya. Oke. Itu aja dari SKSE. Lanjut Nick. Oke, paling nextnya Dora ya. Untuk Dora bisa diupdate. Baby kemana? Ada sih. Aman. Kita itu 23 ya. Kemarin kan udah update juga ya Ci ke Bu Anita dan Cici untuk minggu depan. Aku mau coba explore ide dulu deh untuk yang event Dora yang kemarin aku updatein ke Cici juga. Itu aja sih kalau dari Dora. Udah, terima kasih. Oke, berikutnya budget ya. Yes, aku sebenarnya minggu ini masih daily monitoring juga ya, Ci. Ya, terus aku kemarin ada persetujuan rekap monitoring bulanan ke Bu Anita, udah di-approve juga sama Bu Anita gitu ya. Terus aku juga ada check-in laporan RCC 232 yang bulan SSP yang dari bulan Mei yang dari DCSP itu udah aku tanda tandain juga, udah aku lengkapin Excelnya Sam juga ya. Sam kan minta tiap bulan itu untuk direkapin sama datanya Sam. Jadi kemarin aku udah compare juga sama laporan DCSP-nya sama Peppermint.
Itu terus aku ada rekap estimasi realisasi budget sampai dengan Desember 2025 gitu ya. Jadi aku kemarin coba colek-colek masing-masing PIC-nya gitu ya, PO-nya terkait estimasi realisasinya tuh seperti apa. Karena untuk realisasi sampai Mei kan udah aku bantu rekap dari laporannya DCSP itu ya Ci ya gitu. Tapi untuk realisasi sampai Desembernya itu aku minta masing-masing PO untuk nentuin kira-kira realisasinya seperti apa dan risannya kenapa sih tidak realisasi sampai 100% gitu. Kalau memang nggak sampai 100% ya gitu. Terus itu aja sih dari aku. Yang top up kas kecil itu harusnya ke Feby ya. Gitu. Iya betul. Telat. FYI Cici, ini kan yang buat realisasi budget sampai dengan Desember 2026 nih harusnya, sorry. Salah tulis. Iya, gue 2026 juga ini. bingung tadi lu ngomong 2025. Iya, sorry. Kok 2026 gitu ya? ini. Itu udah lewat. 2026 ini sebenarnya fungsinya untuk mau laporan ke PDF. Mungkin karena PDF baru jadi direksinya Gepol gitu ya. Jadi perlu diupdate terkait budget yang kita punya tuh berapa sih dan kira-kira realisasi seperti apa. Aku kira ini tuh untuk pembajetan tahun depan kan Ci gitu. Kok cuma dikasih waktu 3 hari kan harus mikirin project-projectnya dan segala macam. Ternyata pas aku cek Excelnya itu lebih ke buat pelaporan ke PDF doang sih untuk yang pembajetan di tahun 2027-nya masih belum ya. Tapi mungkin boleh dipersiapkan. Kalau aku cek Sam kayaknya udah mempersiapkan ya Sam ya tahun depan butuhnya berapa lagi gitu. Nah, Oh iya. sebenarnya ya tips untuk Bulan apa, Jar? membudgetkan. Kenapa Ci? Bulan apa sih budget-budget Biasanya tuh di Juni Juli ini Ci. Nah, biasanya tuh Mas Gali lu DCSP siap-siap. Iya, DCSP itu biasanya akan share dulu nih ke kita gitu ya. Nanti kertas kerjanya seperti apa, baru tuh kita akan share ke masing-masing PO, biasanya kayak gitu. Nah, cuman kemarin tuh aku agak khawatir kan kita masih punya budget 500 juta tuh ya dari realisasinya SAM ya Cia gitu. Terus tahun depan SAM itu ngeput lagi tuh sekitar 600 juta gitu. Aku takutnya kayak dipertanyakan aja kemarin tuh kenapa nggak 500 jutanya tuh dipakainya tahun ini aja, kenapa dibudgetinnya tahun depan. Tapi kemarin udah diskusi sama Sam, harusnya sih semoga catatan kita tidak dipertanyakan ya gitu. Harusnya tahu kok bahwa Iya, proyek simplifikasi translate sampai tahun depan. Iya gitu. Jadi memang tahun depan itu dibudgetkan untuk translate yang atas simplifikasi form-form yang disimplifikasi gitu kan ya. Semoga tidak dipertanyakan. Ya, Ya, itu gitu sih. sekali siap-siap aksesoris sama servis. Iya, Ci. Oke, Ci. Kayaknya aksesoris over budget ya Ci ya tahun ini ya. Udah over kan kemarin dia pakai budget tahun ini, Jan. Iya. Itu pengadaan terakhir kapan sih kan? Oktober itu ya? Apanya? Pengadaan nanti aku cek. Yang dicas ke tahun ini. Yang dicas ke tahun ini. Nah, ini belum dapat email sih sebenarnya dari logistik ya Ci ya. Biasanya di email sih pengadaan terakhir tuh kapan gitu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa di estimasiin aja Ci gitu. Iya, Nanti kalau memang kita kurang-kurang rencananya gini Jar, tiap aksesoris kan pengadaan mau per kuarter kan. Artinya kalau misalnya pengadaan terakhir itu September, misalnya kalau Oktober tuh udah makan budget tahun depan gitu ya. Kan kita Q4 itu berarti nggak ada pengadaan kan maunya. Iya, pengadaannya Itu sampai Q3 aja gitu Q3 ya Ci ya. tapi ya diliatin barang-barangnya apa aja gitu. Apa aja. Maunya kayak gitu sih Jar. Nah, sebenarnya aku agak bingung dengan si BCA ini ya Ci ya. Ini sebenarnya nyambung sama yang kemarin aku cerita itu, yang RPA itu loh Ci, yang bayar license di akhir tahun. Karena dia dibaginya per bulan pemakaian, per bulan subscription-nya itu, kan kesannya jadi double pembajetan. Itu sih yang aku masih kayak, nih gimana ngukurnya ya kita ya gitu. Kayak kesannya kan jadi kayak di tahun depan tuh kok lo budgetinnya 2 kali. Maksudnya gede banget dari realisasi tahun ini gitu. Padahal sebenarnya yang setengahnya itu untuk pembukuan, yang setengahnya lagi baru budget pembayaran untuk di tahun berikutnya kan sebenarnya gitu. Itu kalau sih udah yang berjalan tiap tahun begitu udah lupain aja Jar. Iya. Cuma Jadi kayak takutnya kayak kenapa nggak di-push-nya dibukukannya di tahun ini ya mekanismenya kayak gitu. Jadi aku agak bingung juga. Terus jadi kayak agak kecampur gitu loh Ci, yang kayak gimana sih yang dia tuh dibayarnya jadinya tahun depan kayak gitu-gitu tuh kan barangnya banyak ya Ci ya. Gitu. Makanya aku kayak ya udahlah nanti maksudnya dari realisasi tahun ini mungkin kalau mau ngebudgetin dari realisasi tahun ini
ditambah 15% atau 10% gitu sih, Ci. Aku kebayangnya ya. Takutnya nanti ada pembayaran-pembayaran di tahun depan yang baru ke Iya, buku iya. ini di tahun Iya. tahun ini di buku ini di tahun depan gitu. Udah sih, Oke, itu Jar. aja. Lanjut nih. Oke, paling berikutnya ke konten ya. Konten itu di aku ya. Itu aku masih lanjut. Karena aku bingung sejujurnya dengan cash pickup ini lebih membuat aku pusing. Bayangin aja ya. A1 SE gitu. Oh, jam terakhir itu jam 5 sore gitu kan. Udah nih. Terus dipakarin jam berapa? Jam 16.30. Bingung gak coba? Dia dapat 16.30 dari mana gitu kan. Setelah dicek-cek ternyata ada 1 SE. Apa ya? Cakupan perubahannya ngomongnya jam 17 ya. Jadi jam 17 tapi yang berubahnya tuh bukan jam 17 ya, tapi misalnya itemnya apa gitu ya. Kondisinya gitu. Oh, pengkreditannya. Misalnya pengkreditan kalau sampai jam 17 itu hari kalender. Hari kerja. Ini maksudnya hari kalender gitu kan. Itu itu di cakupan perubahan. Sorry. Sebentar, kenapa? Hah? Iya, kenapa? Oh, oke. Nanti ya, bentar. Hah? Sprint team. Nah, bentar lagi juga kelar. Tunggu ya, bentar. Nah, terus itu kan. Terus gue tanya ke apa PIC ya gitu. Ini kena EPS ya, gue tanya. Ini kenapa ya? Bisa berubah jadi 16.30. Ntar ya dia bilang cari historinya gitu. Udah cari history gitu. Oh, ini ternyata permintaan dari SSI katanya berubah jadi 16.30. Nah, terus kenapa nggak masuk ke cakupan perubahan kalau memang berubah gitu kan? Oke, dia bilang. Oke, itu nggak dijawab. Satu lagi dia bilang, oh, terus ada SE-nya ini kenapa nggak dicabut ya? Tapi gue nyebutnya, jadi yang jam 17 tuh diatur, ternyata diatur di 2 SE. Yang dicabut cuma 1 SE. Terus gue tanya kan, 1 SE ini sebenarnya ketinggalan ya. Wah, kalau itu gue mesti baca baca dulu ya katanya gitu. Eh, Kenapa itu yang nggak keangkut katanya. Capek nggak coba? Udah jelas-jelas kan jamnya 16.30 ya. Terus tiba-tiba jadi 17 terus bilang mau dibaca dulu. Aku langsung nggak mau menjawab lagi. Jadi gue keriting sebenarnya sama cash pickup ini. Guys, butuh konfirmasi karena yang dipakarnya nggak bener gitu. Belum nanti ini baru pembenahan sebagian ya. Belum nanti kalau pembenahannya itu kan maunya cash backup itu kita turun kan. Turun ke usernya nih, turun ke cabang nanya apa sih yang dipakarin ini bener nggak, udah jalannya gimana, masih cukup jelas apa enggak, belum turun ke CSV-nya gitu kan. Baru pembenahan ini aja gue udah keriting gitu. Guys. Terus lanjut lagi yang APO PT. APO PT itu ternyata mau dilanjutin lagi tahun ini setelah vakum setengah tahun gitu. Mau dilanjutin ternyata gue males sih. Sama kayak Eldo. Lu males Sado? Ya Ci, jadinya nggak jelas Ci. Ikan dok. Bingung. Terus Ci Merel itu enteng banget dibilangin. Kalau nggak gue aja yang ngelit gitu kan. Tinggal suruh aja mereka ngerjain itu. Dasarnya ini gitu. Enak amat ya tuh. Aturan mau gue tinggalin ini project. Tiba-tiba gue sering liat. Nggak mau lah gue. Selin gitu. Orang udah bikin dari akhir Desember tahun kemarin. Sebelum gue cuti loh itu bikin. Masa Iya, baru Ci. sampai dengan bulan Juni ini lagi baru di up kan males kan. Baru nyambung lagi udah setengah tahun Ci. Iya, terus justru kayak yang di Excel itu kan kayak bikin rekap doang kan dok, gitu kan ya. Iya, bener Ci. Gue jadi bingung, apa yang harus gue tulis ya? Gue jadi lagi ngeliat-ngeliatin loh tuh, gue bingung tuh siapa. Nah, dari aku begitu. Belajar lo ngapain pembukuan ya? Oke, Apa katanya? yang dari aku ini tuh triggernya gara-gara aku menambahkan pekerjaan ke diriku sendiri sih sebenarnya. Jadi sebenarnya triggernya itu gara-gara si EPS itu lagi mau nerbitin pakar terkait dengan perubahan wewenang gitulah terkait si pembukuan sementara itu gitu, wewenang sama apa gitu ada ketentuannya gitulah ya. Tapi sebenarnya pembukuan sementara itu kan memang dilakukannya di Monita gitu kan ya Ci. Jadi waktu aku baca FPP-nya aku bilang lah sama anaknya, ini kenapa pakarnya ke Monita ya? Harusnya ini kan ke prosedur pembukuan sementaranya ya. Nah, kita kan udah punya pakar pembukuan Ci. Di situ tuh mengatur tuh monitoring dan penyelesaian pembukuan sementara gitu. Aku nggak tahu ya. Nah, kebetulan yang pakar pembukuan itu kan sebelumnya tahun kemarin tuh udah di revamp sama Kak Firda gitu ya. Nah, di situ tuh udah nyantum
dicantumin lagi gitu. Terus aku dengan entengnya bilang harusnya masuk ke sini. Terus pas aku cek ke pakar monitanya, ternyata pakar monita dan pakar pembukuan sementara tuh ada 2 ketentuan gitu loh, Ci. Di monita ada, di pembukuan sementara ada. Padahal itu dua-duanya tuh prosedur gitu. Tapi di pakar pembukuan itu dia ngomongnya tuh monitoring dan penyelesaian pembukuan sementara atas pembayaran gitu. Sedangkan yang di pakar monita itu ketentuan pembukuan sementaranya itu untuk semua tuh, Ci. Tidak hanya pembayaran aja, tapi yang non pembayaran juga ketentuannya itu gitu. Nah, terus kan kalau secara penyajian di pakar harusnya aplikasi itu adalah di pakar aplikasi itu isinya ya terkait dengan proses di aplikasinya dong, Ci, harusnya Mm-mm. gitu. Terkait ketentuan-ketentuannya harusnya dia ngikut ke Oh, aktivitasnya pembukuannya. gitu. Iya, aktivitas pembukuannya kan. Mm-mm. Terus dia langsung nge-capture, berarti ini harusnya nggak ada di pakar monita dong, kata dia gitu. Terus pas aku cek, oh iya ternyata di pakar monitanya ini masih yang lama kan. Terus akhirnya aku menjanjikan ke mereka sebelum mereka menerbitkan SE, kita udah revamp dulu sih. Jadi nanti di update dan aksesnya dia tuh harusnya nggak ke monita, Ya. tapi ke pakar pembukuan. Kebetulan nanti dia mau nerbitinnya tuh di minggu depan paling cepet ya, Ci, gitu. Cuman nggak tahu apakah akan mundur atau enggak gitu. Cuman estimasinya di minggu depan tanggal 18 atau tanggal 19 gitu. Jadi minggu ini tuh aku mau coba cekin tuh, Ci, apa tuh namanya si pakarnya kemarin tuh sudah ngedrafting, Ci. Aku udah sempet drafting. Ternyata pas aku drafting, aku menemukan ketentuan yang tumpang tindih. Salah satunya tuh Mm-mm. adalah terkait jenis transaksi yang dilakukan pembukuan sementara. Jadi di pakar monita itu dia ada tabelnya gitu, Ci, jenis transaksinya apa, terus dibukukannya sebagai apa gitu kan. Nah, ternyata di pakar pembukuan sementara itu ada juga, tapi di pembukuan sementara transaksinya tuh lebih lengkap. Jadi ada yang redundant, ada yang nggak tercantum tuh di pakar monita. Nah, aku lagi mempertanyakan ke EPS sih, apakah ketentuan ini sebenarnya tuh bisa digabungkan jadi satu atau sebenarnya ini tuh 2 hal yang berbeda ya gitu. Karena kan yang di pakar yang di pakar monita itu dia harusnya mencakup transaksi pembayaran dan non pembayaran kan, Ci. Ini juga aku lagi tanya ke mereka sih, yang maksudnya transaksi non pembayaran apa sih yang perlu dilakukan pembukuan sementara gitu. Nah, itu sih cuman kemarin belum sempat diskusi tuh sama PS-nya karena mereka ada meeting juga. Rencananya sih hari ini, cuman nggak tahu ya orangnya available apa enggak gitu. Nah, terkait yang si pakar pembukuan ini nanti mungkin aku minta reviewnya ke Cici atau ke Kak Firda ya, better ya, Ci ya. Karena kan Kak Firda lagi benerin yang pakar-pakarnya PS juga tuh gitu. Aduh, sama Firda aja deh. Ya udah, ini aku juga mau ngajakin Kak Firda diskusi sih, maksudnya pas dia ngebuat si pakar pembukuan tuh dia compare juga nggak ya sama pakar monita Awalnya pakar buat pembukuan nanya. tuh yang bikin Ah, gue. Oke. Bikin gue. Cuma gue nggak tahu itu di revamp jadinya gimana. Udah nggak ngikutin sih. Oke oke oke. Iya, dia Mm-mm. ada pembukuan sementara gitu sih, Ci, di pakar situ. Mm. Jadi terus aku agak melihat kok ketentuannya jadi tumpang tindih ya dengan yang di monita, karena sebenarnya pembukuan sementara itu kan dilakukannya pasti di monita gitu. Kok bisa ada Mm-mm. aktivitas yang jadi kayak tumpang tindih gini nih gitu. Apakah waktu itu si EPS-nya ada yang fokus ke ketentuannya aja, ada yang fokus ke aplikasinya gitu loh, Ci. Jadi agak tumpang tindih, itu sih yang mau aku Mhm. kayak luruskan gitu dengan si EPS-nya gitu. Mhm. Sama Oke, Firda itu yang aja ya. terkait itu yang terkait revamp ya, Ci ya. Di minggu depan itu mau finalisasi sih sebelum mereka terbit SE. Kalau bisa si pakar pembukuan ini udah publish sih gitu. Oke, Jar. Dari aku itu Udah ya? aja. Udah. Oke. Lanjut. Job order ya, Baby. Ada nggak, Feb? Udah. Ada satu doang, Ci, itu yang punya BK Oh, ilustrasi Pocket Rupiah. Udah itu aja. oke. Badi kayaknya belum ya. Tinggal yang ad hoc. Ad hoc. Ad hoc dari aku lagi. Aku kemarin, kayaknya ini Cici yang nyuruh juga ya. Aku Apa tuh? diajakin tiba-tiba aku diajakin Kevin sama Marsi, Ci, buat bikin makalah Kaizen itu Lu jadi gitu. ikutan di sini? Iya, jadi ikut, Ci, Oh iya, gitu. gue kan bukan gitu, gue bilang. Dari kita kan waktu nyari idenya kan susah ya, Jar. Terus kan gue Iya. bilang, loh ini kan bukannya punya Fajar, harusnya Fajar bukannya ikut ya gitu. Betul gak sih, Jar? Ah, Itu iya kan iya idenya iya. lu gitu kan. Iya Masa iya. dibawain sama orang sih? Nggak bener.
Enggak sih, karena kan mereka tuh Ci yang buat si integrasi doc app dengan si Peppermint Iya, itu tapi kan, kan gitu. idenya Terus kan dari elu kan, Jar. Masa ya iya yang punya ide, ya mereka ikut yang bikinin, iya. iya, Tapi kan idenya dari terus elu kan. iya enggak. Akhirnya Kevin bilang gini sih, oh ya udah nggak apa-apa deh kita lu ikut aja Kak Fajar katanya gitu biar ada perwakilan dari BA-nya dulu kan si Marsi, terus doc app-nya kan dari si Kevin gitu. Terus aku kayak si budgetnya sebagai user yang butuh gitu. Jadi oh ya udah deh gitu. Ya udahlah. Oke. Oke. Jadi aku kemarin ada meeting itu Ci, kemarin sih baru dikit tuh kita ngisinya baru ngisi latar belakang sih sejujurnya. Terus Udah sampai Juli kan nextnya itu? ya jadinya mundur ke 3 Juli kan Ci. Jadi minggu Mm-mm. depan masih mau diskusi juga sih buat ngisi si Excel-nya itu gitu. Jar. Sama hari ini aku ada meeting review SKSE guidelines bareng masing-masing PIC championnya ya Ci ya gitu. Itu aja sih. Oke, Jar. Lu udah mulai Vira? Oh iya Ci, ya kemarin udah di-sharing sih sama Weni ya. Ini aku Produk di apa, minggu Dok? ini ada macam-macam Ci, ada Bank Garansi, terus Ocean, MBB, KBB gitu-gitu Ci. Ini sebenarnya udah aku kerjain beberapa sih. Kayaknya mau dilanjut sampai minggu depan sih, Ci. Oke, Gitu di Dok. Senin. Oke, Dok. Ada lagi kah, guys? Oh dari aku. Iya, paling kalau dari aku selain yang sharing knowledge Vira sama Eldo, kita ada discuss Kaizen juga sih kemarin sama Sam sama Eldo. Cuman masih bingung. Masih bingung Ci. Tadinya tuh mau ngambil yang Peppermint kan Ci. Cuman kan ternyata kita belum implek kan. Padahal syaratnya harus Harus udah implek 3 bulan dan itu impleknya di 2026. Jadi ya kemarin sempat kepikiran untuk apa bawain yang translate formulir. Cuman itu Sam kayaknya masih mau ngomong dulu ke Ian. Kayak ibarat izin gitulah ya. Oke. Gitu. Oke. Itu sih. Terima kasih. Terus dia udah? Udah kah? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya udah sih. Kayaknya udah ya. Oke. Jadi gimana Niko? Sudah cukup? Cukup sih, paling tadi kan aku record juga ya, sempat minta request Kevin untuk recordin. Jadi aturan aman sih, bisa cek lagi. Oke Niko. Sudah guys? Sudah, kita lanjutkan kerjaan masing-masing. Thank you ya semua, selamat siang.